harta yang dimaksud harta yang tidak digunakan untuk menolong agama Allah, tidak bermanfaat. Tapi kalau harta yang digunakan untuk menolong agama Allah, yang digunakan untuk menolong umat manusia, umat Islam, maka dia akan datang kembali meringankan semua permasalahan kita pada hari itu. Anak-anak yang kita berikan pendidikan agama, anak-anak yang diberikan pendidikan moral, sehingga mereka mendoakan orang tuanya, mereka juga bermanfaat pada waktu itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian sebagai kata-kata penghormatan yang kami hormati ibu-ibu pengurus perwiritan kita, dan juga yang saya muliakan ada ibu Santi ya. Ibu ini penasihat kami juga di Pondok Pesantren Bidayatul Mustafawiyah yang beralamat di Dusun Tua. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah tahu. Kalau singgah boleh mampir Bu ya. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu semuanya yang mungkin sering kadang bertemu di jalan tapi nggak kenal, atau mungkin ada yang sampai ke Selang Godang juga cuma mungkin nggak kenal juga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini juga ada salah satu tenaga pendidik kita di pesantren, ada Ustadz Inham. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Allah panjangkan umurnya, kemudian dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, dan dicukupkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau yang ini dicapai oleh manusia, maka mereka sudah mendapatkan surga sebelum mereka mati, namanya surga dunia. Tapi kalau yang 4 macam ini jauh dari kita, walaupun harta banyak, jabatan tinggi, tahta Allah berikan, kalau yang 4 macam jauh dari kita, maka amat sangat sulit kita mendapatkan ketentraman dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita semua masuk golongan orang-orang yang dimuliakan dan dibahagiakan dari dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini berada kita pada bulan yang sangat mulia, Rabiul Awal, bulan yang sangat bersejarah dalam peradaban agama Islam, bulan yang sangat berkesan bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena pada hari ini orang-orang yang cinta kepada Muhammad banyak yang merayakan hari kelahirannya, yang dalam bahasa kita disebut dengan ulang tahun atau happy birthday. Pertanyaannya, bangga nggak kita menjadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, peradaban manusia lebih hina daripada hewan. Sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, agama-agama yang ada pada waktu itu semuanya menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum Muhammad SAW, setiap anak yang dilahirkan, kalau nampak dia perempuan, tidak sempat kompromi, tidak sempat dikasih nama, langsung dikuburkan hidup-hidup pada waktu itu. Alasannya kenapa? Karena di zaman jahiliyah, yang perempuan dianggap hanya menambah malu keluarga, karena di zaman itu kebiasaan mereka memperjualbelikan anak perempuan. Ada yang dijual sebulan saja, udah habis sebulan dikembalikan lagi. Ada yang dijual sampai setahun, habis masanya dikembalikan lagi. Sehingga orang-orang yang punya anak perempuan pada waktu itu, mereka merasa malu karena perbuatan orang-orang zaman jahiliyah. Walaupun tidak semua perempuan pada waktu itu diperjualbelikan. Dan pada zaman jahiliyah, yang tidak selamat tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki juga banyak yang tak selamat kalau mereka tidak sehat. Pas lahir tengok jari-jarinya cuma 4, normalnya 5,
maka mereka lahir dalam keadaan tidak sempurna. Maka laki-laki yang lahir tidak sempurna, badannya tidak sempurna, postur tubuhnya tidak sempurna, maka ini juga menjadi orang-orang yang dikorbankan pada waktu itu, dikubur hidup-hidup, karena mereka menganggap ketika mereka sudah besar tak juga dapat memberikan dampak yang banyak terhadap kedua orang tuanya. Kenapa kalau laki-laki yang cacat tidak selamat, perempuan tidak selamat? Karena orang Arab ini hobinya berperang. Ada masalah dikit, mereka hobinya angkat senjata. Setiap ada permasalahan, mereka sudah terbiasa berperang. Maka laki-laki yang kuat tenaganya, yang kekar badannya, maka inilah yang mereka harapkan, agar tenaganya kuat bisa membela mereka di medan pertempuran. Tapi kalau dia lemah, sakit-sakitan, nampak nggak sempurna, maka ini juga menjadi korban dari kejahilan orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sempurnakan manusia dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Ayah Nabi Muhammad ini adalah seorang laki-laki yang sangat istimewa. Namanya Abdullah. Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, ibu Nabi Muhammad adalah Aminah. Abdullah adalah hamba Allah, Aminah adalah orang yang amanah. Allah takdirkan menikah seorang hamba Allah dengan seorang perempuan yang amanah, maka lahirlah seorang manusia yang sangat terpuji, namanya adalah Muhammad. Kalau ayahnya orang bersumber dari air yang segar seperti minuman ini, kemudian ibunya adalah bersumber dari air yang bening, maka lahir anaknya yang menyegarkan. Ayahnya soleh, ibunya solehah, maka Allah tadi takdirkan keturunannya menjadi orang yang sangat terpuji. Tapi kalau ibunya mak lampir, ayahnya pampir, jangan heran kalau lahir anaknya hantu. Kenapa? Karena memang tidak akan jauh mangga jatuh dari pohonnya kecuali dilarikan musang. Kalau dilarikan musang kadang bisa dia baik. Maksudnya apa, Bu? Walaupun ayahnya tidak beragama Islam, ibunya tidak beragama Islam, ayahnya mungkin suka bermaksiat, ibunya mungkin jauh dari Allah, kemudian mereka punya keturunan, dia dilarikan ke pesantren, dia dilarikan kepada pendidikan yang baik, maka pendidikan ini akan merubah perbuatan yang tidak baik tadi menjadi perbuatan yang baik. Maksudnya apa, Bu? Menurut penelitian, lebih dari 50% yang mempengaruhi kepribadian seorang anak adalah lingkungannya. 50% itu karena hereditas namanya. Hereditas itu adalah keturunan. Kalau ayahnya pintar, anaknya pintar. Kalau ibunya cerdas, anaknya cerdas. Tapi sebaliknya, dan ini tidak 100%. Ada yang ibunya, ada yang ayahnya tidak sekolah, tapi anaknya orang yang pintar. Kenapa? Lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang suka berpikir. Lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang baik. Sehingga menciptakan lingkungan yang baik amat sangat sulit, tapi manfaatnya amat sangat luar biasa terhadap kepribadian kita dan juga anak-anak kita. Maka Muhammad lahir dari keturunan yang sangat mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah Abdullah. Siapakah Abdullah itu? Abdullah ini nama ayahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib nama ayahnya Hashim. Hashim nama ayahnya Abdul Manaf. Abdul Manaf nama ayahnya Qusay. Qusay nama ayahnya Kilab. Silsilah Nabi Muhammad ini bersambung terus sampai kepada Nabi Ismail. Dan Ismail ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Muhammad ini, Bu,
keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pantas dalam sholat kita mesti dibaca sholawat Ibrahimiyah. Hafal bu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dari sekian banyak Rasul dan para Nabi yang diciptakan Allah, yang disebutkan dalam sholat kita bu Ibrahim. Nabi Adam tidak kita sebutkan, padahal manusia yang pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Idris nggak disebutkan, padahal Idris adalah manusia yang pertama menemukan ilmu perbintangan, manusia yang pertama menemukan ilmu matematika, manusia yang pertama menemukan ilmu tentang jahit menjahit pakaian. Sebelum lahir Nabi Idris, pakaian manusia tercipta dari daun-daun. Tapi tatkala Idris sudah dilahirkan Allah dan diberikan ilmu, maka kulit hewan pun bisa dibuat modelnya. Tapi dalam sholat kita tidak dianjurkan, bahkan tidak ada syariatnya mengucapkan sholawat kepada Nabi Adam dan Nabi Idris. Kenapa kepada Nabi Ibrahim kita dianjurkan? Karena Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, dan karena sebagian syariat Nabi Muhammad adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh syariat Nabi Ibrahim adalah haji dan umroh. Kemudian contoh syariat Nabi Ibrahim adalah berkurban. Maka ini menjadi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad orang yang terpuji, Muhammad orang yang sangat baik. Maka hikmah yang dapat kita ambil yang pertama adalah seorang manusia kalau ingin menciptakan generasi yang baik, maka hal yang pertama kita lakukan adalah dengan memilih calon hidup dari keturunan yang baik-baik. Yang laki-laki mencari keturunan dari yang baik-baik, yang perempuan mencari dari keturunan yang baik-baik. Ibu-ibu mencari menantu, jangan cuma mencari asal kaya, asal cantik, asal keren, asal menarik. Yang diperhatikan adalah masalah nasab dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, taribat yadak, kamu akan bahagia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, maka Allah takdirkan seorang laki-laki yang sangat tampan rupawan, Abdullah bin Abdul Muthalib, dengan seorang perempuan yang cantik rupawan adalah Aminah. Maka mereka menikah. Dalam sebuah sejarah disebutkan usia Abdullah itu 17 tahun. Tapi dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Haikal, seorang penulis yang terkenal dari Jazirah Arab sana, dari daerah Mesir, yang kitabnya berjudul Hayatu Muhammad, kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah itu menikah dalam usia 24 tahun. Sementara Aminah usianya mencapai atau hampir 20 tahun. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari manusia yang mulia ini, maka lahirlah makhluk Allah yang sangat mulia, yang namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tamma min hamlihi syahrun masyhurin fi aqwalin marwiyah. Apa namanya itu bu? Al-Barzanji. Tufiya fil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Tatkala sempurna usia Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya Aminah, maka diwafatkanlah
ayahnya di kota Madinah yang bernama Abdullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru 2 bulan dalam kandungan ibunya, belum tahu siapa ayahnya, belum kenal siapa ibunya. Dengan izin Allah dia mesti berpisah dengan orang-orang yang sangat ia cintai ayahnya yang bernama Abdullah. 2 bulan meninggal ayahnya. Kemudian dengan izin Allah 6 tahun usianya diwafatkan ibunya. Kemudian ia tinggal dengan kakeknya hanya lebih kurang 2 tahun. Maka pada umur yang 8 tahun meninggal kakeknya Abdul Muthalib. Pada umur 25 tahun maka beliau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah Al-Kubra, yang usianya pada waktu itu adalah 40 tahun, selisihnya sampai 15 tahun. Siapakah Khadijah itu, Bu? Orang hanya kenal Khadijah adalah seorang janda. Khadijah adalah seorang manusia yang akhlaknya baik, yang kekayaannya luar biasa. Yang sejarah mencatat, Bu, kekayaan Khadijah itu mencapai 1/3 kota Makkah. Khadijah adalah seorang pedagang yang kaya, yang 1/3 dari kota Makkah itu adalah hartanya Khadijah. Dan Khadijah adalah orang yang mendukung dakwah Rasul. Tapi ingat, Bu, tatkala Khadijah itu diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lebih 10 tempelan di kain kafannya, karena hartanya yang banyak sudah habis ia pergunakan untuk menolong agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Muhammad menikah dengan seorang perempuan yang muda belia yang bernama Aisyah, ketika Muhammad menyebutkan nama Khadijah, Aisyah langsung cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, kenapa masih sering kamu sebutkan nama Khadijah itu? Bukankah dari sekian banyak istrimu hanya saya yang gadis? Bukankah semuanya janda? Bukankah semuanya sudah tua-tua? Hanya saya yang paling cantik, ya Rasul. Rasul mengatakan, iya Aisyah, memang kamu adalah istriku yang paling muda, yang paling cantik. Tapi Khadijah pernah berkata, wahai Muhammad, silahkan kamu pergunakan seluruh hartaku untuk jihad di jalan Allah, untuk berdakwah di jalan Allah. Kalau suatu saat nanti hartaku sudah habis, saya sudah meninggal dunia, tidak punya harta apa-apa lagi, sementara masih butuh bantuanku, kalau memang dibutuhkan, saya rela Muhammad, kamu gali kuburku, kamu ambil tulang belulangku, kemudian kamu jadikan jembatan kalau itu memang dibutuhkan. Perkataan ini terngiang-ngiang di telinga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan yang sangat ikhlas menolong perjuangan dakwahnya sampai ia bertemu dengan kematian. Kain kafannya ditempel-tempel sampai di atas 10 tempelan, padahal dia adalah orang yang sangat kaya raya. Tapi karena kecintaannya kepada Islam, kecintaannya kepada Rasul, ia korbankan seluruh yang ia miliki. Maka pantas Muhammad seumur hidupnya tidak dapat melupakan Khadijah, seorang perempuan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 50 tahun, ada yang mengatakan 52 tahun, seorang istri yang ia cintai ini, Bu, wafat. Tidak lama sesudah itu, jarak 2 bulan, wafat pula pamannya yang bernama Abu Thalib. Istri yang sangat ia cintai wafat, paman yang membelanya wafat, paman yang menolongnya meninggal dunia. Saat itu Muhammad sangat sedih. Dia sering duduk sendiri di samping Ka'bah termenung. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, karena ia ditinggalkan orang-orang yang sangat ia cintai. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam adalah orang-orang orientalis, orang-orang yang belajar Islam tapi tujuannya untuk mencari kelemahan Islam dari dalam. Orang-orang yang orientalis itu memfitnah Nabi Muhammad,
Mereka mengatakan Muhammad adalah orang yang tugasnya mengumpulkan perempuan, karena seumur hidupnya dia punya istri sampai 11 orang, sementara umatnya maksimal adalah 4 orang, itu pun bagi yang sanggup. Bahkan ayat itu mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka cukup wahidah saja. Artinya apa, Bu? Cukup satu saja. Hadirin ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita gali sejarah, fitnah-fitnah orang barat yang tidak suka kepada Islam, setelah kita gali sejarah, banyak kekeliruan. Pertama, Muhammad memang jumlah istrinya 11 orang, tapi di antara yang 11 itu yang gadis cuma 1 orang, itu pun sangat muda belia. Ada orang memfitnah Muhammad adalah orang yang menikahi perempuan di bawah umur. Ada hikmah yang Allah ciptakan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam dan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya oleh orang lain, Bu, kenapa Muhammad itu menikahi seorang perempuan yang sangat muda, kalau zaman sekarang usia sekolah? Jawabannya, karena Muhammad akan menyampaikan banyak hadis, banyak kisah, banyak sejarah, dan semua yang diucapkan Nabi adalah sejarah, semua yang diucapkan Nabi adalah hadis, dan hadis Nabi mesti dicatat, mesti ditulis, mesti diingat. Maka kalau seandainya, Bu, istri Nabi Muhammad usia 60 tahun semuanya, banyak hadis yang hilang, banyak hadis yang tidak tercatat, karena sebagian hadis itu adalah yang terjadi di dalam rumahnya, yang terjadi di dalam kamar tidurnya, yang terjadi di dalam kamar mandinya, dan tidak mungkin orang lain tahu kecuali istrinya. Maka Allah takdirkan seorang istri yang sangat muda, yang tujuannya agar dia dapat mengingat, dapat mencatat dan menyampaikan hadis itu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian yang dinikahi Muhammad itu adalah seorang perempuan janda yang sudah tua. Kalau tidak dinikahi, imannya lemah. Kalau tidak dinikahi Nabi, maka takut terlantar karena suaminya mati di medan pertempuran, mereka mati syahid, sementara keimanannya lemah. Rasul rela korbankan dirinya untuk membelanjai perempuan itu seumur hidupnya dengan cara dinikahinya. Umurnya, Bu, banyak yang di atas 60 tahun. Ada seorang perempuan yang dinikahi Nabi karena dia adalah anak dari kepala suku, orang yang beragama Yahudi. Ketika Rasul nikahi perempuan itu dengan harapan sukunya akan banyak yang masuk Islam, mereka akan menganut agama Islam. Maka Muhammad korbankan dirinya menikahi wanita itu agar umatnya dan golongan-golongannya masuk ke dalam agama Islam, mereka diterima di kalangan suku tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita tengok sejarah yang sesungguhnya, Nabi kita Muhammad SAW menikahi para wanita-wanita pada waktu itu adalah untuk menjunjung dakwatul Islamiyah, mempermudah dakwahnya, mempermudah pertolongan dari manusia untuk menganut agama Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kalau ingin melihat istri para nabi-nabi, ayo bandingkan Nabi dengan Nabi, bandingkan Nabi dengan raja-raja sebelumnya, bandingkan Nabi dengan orang-orang sebelumnya. Jangan bandingkan Nabi dengan PNS. Kalau PNS dia nggak boleh poligami. Jangan bandingkan Nabi dengan rakyat Indonesia, karena orang Indonesia pun tidak seperti orang Arab. Jangan bandingkan Muhammad dengan umatnya, tapi bandingkan Nabi dengan sesama Nabi. Bu, menurut yang ibu tahu, Nabi Daud itu berapa istrinya, Bu? Pelajaran MDA dulu, Bu, waktu kita coaching. Jangan lupa, Bu, ya. Nabi Daud itu, Bu, istrinya 100 orang. Umatnya siapa? Bani Israel. Nabi Daud. Nabi Sulaiman berapa istrinya, Bu? Nabi Sulaiman istrinya sebagian sejarah mencatat sampai 1000 orang, 10 kali lipat dari Nabi Daud. Raja-raja
raja-raja Fir'aun, raja-raja Mesir kuno, itu istri mereka paling sedikit 200 orang, Bu. Raja ini 200, ini ada yang 300, ada yang 400. Maka di zaman jahiliyah, sebelum datang Islam, mengumpulkan perempuan itu kebiasaan mereka. Tatkala lahir agama Islam, lahir Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, maka ada hak, ada kebebasan, ada kemuliaan bagi golongan perempuan. Salah satunya adalah Allah tidak bedakan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Yang paling mulia laki-laki. Ada nggak firman Allah seperti itu, Bu? Yang paling mulia laki-laki, yang paling banyak laki-laki. Tidak ada. Tapi yang Allah sebutkan adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan di rumah tangga. Dalam konteks apapun, ketika ada laki-laki yang sanggup, maka Allah utamakan laki-laki daripada perempuan. Tapi kalau di tempat itu nggak ada laki-laki yang sanggup, lebih mampu perempuan, maka perempuan menurut sebagian pendapat ulama dibolehkan menjadi pemimpin ketika laki-laki di tempat itu tidak bisa menandingi kemampuan perempuan tersebut. Karena di zaman Nabi Sulaiman ada juga seorang perempuan yang menjadi ratu, namanya, Bu, Ratu Balkis. Dan Ratu Balkis juga menjadi istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Isnin sebelum subuh, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah seorang manusia yang sangat istimewa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tanggal 21 April 571 Masehi. Ada yang mengatakan tanggal 20 Agustus 571 Masehi. Artinya kelahiran Nabi Muhammad sudah berjarak 500 tahun dengan kelahiran Nabi sebelumnya, Isa al-Masih. Maka pantas banyak kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di mana-mana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir mendatangkan banyak keajaiban-keajaiban yang tidak terjadi pada manusia secara umum. Muhammad lahir, datang cahaya yang sangat terang yang mengelilingi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai jazirah Arab terang pada malam itu. Muhammad lahir, ada 360 buah patung yang mengelilingi Ka'bah pada waktu itu, semuanya tumbang dengan izin Allah. Ada api yang disembah orang-orang Majusi yang ratusan tahun tidak pernah padam. Saat Muhammad dilahirkan, apinya padam. Ada danau yang dimuliakan orang-orang pada waktu itu. Ketika Muhammad dilahirkan, danaunya kering. Ada istana Kisro yang tidak pernah tumbang, tak pernah ada yang mengganggunya. Ketika Muhammad lahir, istana itu runtuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah, dalam keadaan ikhlas kepada Allah, menunjukkan yang lahir ini bukan manusia sembarangan, tapi manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad lahir saat dia kanak-kanak, sudah mendapatkan banyak cobaan dari Allah. Cobaannya ia ditinggalkan orang-orang yang sangat ia cintai. Cobaannya ia jauh dari kasih sayang ayahnya, jauh dari kasih sayang ibunya, jauh dari kasih sayang orang-orang yang seharusnya mendidiknya. Dan ini adalah salah satu takdir Allah yang memberikan banyak manfaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang pertama, Bu, dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Muhammad dilahirkan
api padam. Apa hikmahnya? Sesudah Muhammad dilahirkan, akan datang agama baru pada waktu itu yang tidak menerima agama selain agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dilahirkan tak lagi menerima ajaran agama yang lain. Muhammad dilahirkan tak lagi mengakui ajaran agama yang lain. Maka Muhammad dilahirkan, hikmah yang pertama adalah membawa akidah yang benar. Makanya dalam syariat Islam, untuk menguatkan akidah, untuk menguatkan keislaman seorang anak yang baru lahir, Islam memberikan tuntunan kepada kita saat anak baru dilahirkan, sesudah dibersihkan badannya, tutup auratnya, kemudian baru diangkat oleh ayahnya, dekatkan telinga kanannya ke mulut, kemudian diazankan. Kalau dia azankan telinga kanan, ikomahkan telinga kiri. Yang ikomatkan, yang azankan siapa, Bu? Bapak di rumah. Kalau tidak ada bapak, atuknya. Tak ada atuknya, pamannya. Tak ada pamannya, abangnya. Tak ada orang itu, siapapun laki-laki di rumah itu, mengangkat dan menghadapkan diri ke kiblat, mengazankan telinga kanannya, mengikomahkan telinga kirinya. Ada yang mengatakan laki-laki diazankan, perempuan diikomahkan. Benar. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah laki-laki dan perempuan diazankan kanan, ikomahkan telinga kiri. Tujuannya apa, Bu? Agar kalimat-kalimat yang dia dengarkan pertama kali adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat syahadat, agar akidah yang ada pada dirinya semakin kuat. Maka azankan dia sebelum dia mendengarkan lagu-lagu dangdut, sebelum dia mendengarkan lagu kucing garong, sebelum dia mendengarkan lagu keong racun. Karena banyak sekarang ibu-ibu kehidupannya sunyi tanpa musik. Maka ada yang headsetnya sampai 5, ada cadangan. Sebelum tidur pakai headset, bangun tidur tetap pakai headset. Kadang sholat pun pakai headset yang itu. Kalau waktu kami pesantren dulu ada juga ternyata santri pakai headset. Cuma dia pakai serban macam ibu-ibu, macam orang Arab itu, ditutup kepalanya, jadi nggak nampak telinganya. Rupanya pakai headset di belakang, dulu namanya Walkman. Masih ingat, Bu? Kenapa? Hidupnya sudah terbiasa dengan musik. Maka karena kehidupan kita sekarang cobaannya luar biasa, hiburannya luar biasa, bahkan setiap kali ada pernikahan, kalau nggak ada keyboard terasa kurang sempurna. Kalau ada undangan kita tengok apa hiburannya. Maka sebelum anak itu mendengarkan segala sesuatu yang sia-sia tadi, hal yang pertama adalah azankan telinga kanan, ikomahkan telinga kiri. Kalau nggak bisa diangkat, bagaimana bisanya lah. Yang penting kita niatkan mengazankan anak, tidak usah pakai mikrofon, tidak usah terlalu keras. Dekatkan mulut kita ke telinganya, ucapkan kalimat-kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu pun sudah memadai. Usia 7 hari, usia 7 hari, maka dianjurkan berikan nama yang baik. Sammaituka wa sammainaka kama sammaka Allah bismillahi Muhammad bin Abdullah. Saya berikan nama kepadamu, kami berikan nama kepadamu dengan nama yang diberikan Allah kepadamu, Muhammad bin Abdullah. Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah sama-sama, barulah sah nama itu menjadi nama dia. Jadi banyak orang-orang Islam memberikan nama kepada anak tidak ada penabalannya. Yang penting dipanggil saja. Siapa nama anakmu? Lahir di bulan Juli, Juli aja lah. Pas sekolah siapa nama anaknya, Bu? Kata Bu Guru, Juliana lah. Biar mantap, tambah sedikit, Juliana, ditambah nama artis di belakangnya. Juliana enggak masalah, cuma kan ditabalkan namanya, Bu. Sammaituka wa sammainaka bismillahi sammakallah Juliana binti Ahmad. Al-Fatihah. Kalaupun belum sanggup akikahnya, berikan namanya pada hari yang ke-7.
boleh mengundang orang lain untuk makan bersama, boleh mengundang orang lain untuk tempat kita bersedekah. Kalau tidak sanggup hari yang ke-7, tambah 7 hari lagi, jadi hari yang ke-14. Tidak sanggup, tambah 7 hari lagi, jadi hari yang ke-21. Nggak sanggup juga hari yang ke-21, nggak usah hitung harinya lagi. Usahakan sebelum anak kita dewasa. Kalau sudah dewasa nggak juga sanggup, maka lanjutkan kapan kita sanggup. Tapi keafdolannya adalah sebelum anak kita mencapai usia balik, 2 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, kalau tidak sanggup 2 ekor kafah, maka cukuplah, memadalah 1 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Tapi nggak boleh 1 ekor ayam. Ada orang nanya kemarin, Pak Ustadz, 1 ekor kambing itu kan dagingnya paling-paling sekitar 30 kilo. Bagaimana kalau kita tukar dengan ayam sebanyak 50 kilo? Kan dagingnya lebih banyak daripada kambing, boleh nggak? Jawabannya, Bu, secara syariat tidak boleh. Dia mesti kambing. Kalau nggak ada kambing gimana? Ada ulama mengatakan boleh sapi, sama seperti kurban. Tapi niatnya adalah niat akikah. Apa fungsi akikah kita bayarkan? Rasul menyatakan seorang anak adalah tergadai dengan akikahnya. Maksudnya apa? Seolah-olah anak itu saat dilahirkan kita tebus dulu. Tebusnya apa? Dengan akikah. Kenapa kita tebus anak dengan akikah? Harapan kita adalah agar dia menjadi anak kita dari dunia sampai akhirat. Di akhirat nanti dia dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya tatkala dia masuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Dan khawatir kalau orang tuanya sanggup, orang tuanya kaya, tapi nggak mau bayar akikah anaknya, tidak ada rasa syukur. Kita khawatir, menurut kata ulama, nanti di akhirat dia nggak kenal siapa ibunya, nggak kenal siapa ayahnya, karena ayah dan ibunya orang yang sanggup, tapi tidak mau membayarkan akikah untuk anaknya. Hadirin ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan akidah anak-anak kita dengan mengazankannya. Yang kedua, kuatkan akidah anak-anak kita dengan memberikan kalimat-kalimat yang baik di rumah tangga dan juga memberikan contoh dan suri tauladan yang baik di rumah kita. Yang keempat, kuatkan akidah anak-anak kita dengan memberikan pendidikan agama yang baik. Bu, kalau di sekolah negeri yang kurikulum 2013 pendidikan agama Islam itu, Bu, 3 jam, Bu, ya. 3 jam. 3 jam itu maksudnya 3 kali 40 menit yang dipelajari sekali dalam seminggu. Dan materinya digabung semuanya. Ada fikihnya, ada ahlaknya, ada akidahnya. Semuanya dirangkum dalam satu mata pelajaran. Kalau sebulan berarti hanya 4 kali pertemuan. Kalau 1 semester berarti, Bu, ini jumlahnya juga amat sangat sedikit, tidak sampai mencapai 40 kali pertemuan. Maka ketika kita memadakan pendidikan anak-anak kita hanya di pendidikan negeri saja, atau mungkin di pendidikan yang tidak ada bahas agama, ini, Bu, dikhawatirkan amat sangat tidak cukup. Maka sebagai tambahannya, orang tuanya berikan pendidikan agama yang baik dengan mengantarkan mereka ke tempat perwiritan remaja. Kalau sekarang, Bu, di Masjid Al-Falah itu hampir setiap malam ada pengajian. Malam Rabu ada pengajian, malam Sabtu ada pengajian. Tujuannya apa? Agar umat Islam yang ingin menambah ilmu pengetahuan dapat berkesempatan hadir pada tempat yang mulia tersebut. Hadirin ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah rahmat bagi manusia. Dan Muhammad dapat cobaan yang sangat banyak waktu kecil agar dia tidak berharap kepada makhluk. Muhammad berharap kepada ayah, ayah meninggal. Berharap kepada ibu, ibu meninggal. Berharap kepada kakek, kakek meninggal. Berharap kepada paman, orang yang mencintainya. Ternyata paman juga meninggal.
berharap kepada istri yang hartanya banyak, istri meninggal. Maka hikmah yang dapat diambil adalah Muhammad sejak kecil sudah dilatih Allah agar dia tidak berharap kepada makhluk, agar dia hanya berharap kepada Sang Pencipta. Maka hikmahnya adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah mesti menyadari bahwa tempat berharap kita hanyalah kepada Allah. Bu, yakinlah bu, kalau ibu terlalu berharap kepada suami, suatu saat suami akan membuat kecewa dan suatu saat akan meninggal dunia. Berharap kepada orang tua, ada saatnya orang tua juga akan wafat. Berharap kepada jabatan, berharap kepada pangkat, suatu saat cepat atau lambat yang berharap pasti akan pensiun. Berharap kepada kebun, kebun juga bisa hilang. Lebaran kemarin bu, salah satu kabupaten di Sumatera Utara namanya Kabupaten Padang Lawas, minggu pertama terjadi banjir bandang yang tidak diduga-duga. Hujan cuma sebentar, tapi ternyata dengan izin Allah terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa. Gunung itu turun sampai menutup perkebunan masyarakat. Lebih 10 hektar kebun sawit bu tertutup. Bayangkan bu, kebun sawit yang sudah berusia sampai 5-7 tahun, tidak nampak lagi bu daunnya. Yang awalnya tempat orang manen tertutup oleh tanah, kita berjalan nggak nampak lagi daun dari kebun tersebut. Artinya apa bu? Orang yang berharap kepada kebun sawit tadi, sawit pun bisa hilang. Nggak menunggu hari kiamat, nggak menunggu besok. Berharap kepada makhluk, pasti kita akan kecewa. Kenapa? Karena makhluk ini sifatnya amat sangat lemah, amat sangat tidak sempurna. Tapi saat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita tidak akan ada rasa kecewa. Berharap kepada suami adalah lumrah, tapi harap yang pertama adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bukti pengharapan kepada Allah bu? Bukti pengharapan kepada Allah, ada kalimat yang kita ulang-ulang 17 kali minimal sehari semalam dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita ulang-ulang, karena 17 rakaat kita sholat sehari semalam. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Maksud dari ayat ini apa bu? Orang yang menyatakan berserah diri kepada Allah, sebelum minta kepada Allah, menyembah dulu. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini banyak yang terbalik. Pas saat susah mintanya ke Allah, pas saat senang lupa menyembah Allah. Pas saat dia ada masalah ingat Allah. Saat kita nggak ada masalah sering Allah kita anak kirikan. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bukti pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, bahwa bukti pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu contohnya adalah sebelum kita tidur bu, terbanyaklah mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pasti ibu-ibu hafal semuanya. Kalimatnya singkat, kalimatnya mudah diucapkan, tapi kalimat ini adalah kalimat zikir yang amat sangat manfaatnya, yang membuktikan pengharapan kita hanya kepada Allah. Bahkan Rasul mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat ini, kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, 100 kali setiap malam, maka Allah akan angkat kemiskinan dari hidupnya. Berarti manfaatnya luar biasa. Ada masalah di rumah tangga kita, sebelum kita tidur sempatkan berzikir, bawa tasbih sambil kita putar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau nggak sempat di lisan kita, di hati kita,
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau nggak sempat membawa tasbih, hitung dengan ruas-ruas jari kita. Ruas-ruas jari kita. Kita hitung sampai 100. Bagaimana caranya? Pinggir-pinggirnya ini kita hitung nanti sampai dia 33 kali 3 berarti 99 tambah 1 pas 100, nggak bawa tasbih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Serahkan permasalahan kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada hidup kita tidak ada yang kebetulan. Kita kadang kalau jumpa di pasar ketemu sama kawan lama, kebetulan ya kita jumpa di sini, padahal nggak janji katanya. Memang bahasa kita bu kebetulan, tapi dalam ilmu Allah tidak ada yang kebetulan. Allah sudah tetapkan bahwa kita akan bertemu. Allah sudah tetapkan apa yang terjadi kepada hambanya. Maka tatkala ada cobaan Allah yang amat sangat berat dalam hidup kita, bukti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bangun pagi dalam keadaan berdoa, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, sesudah engkau matikan kami. Pas kita bangun, ya Allah terima kasih ya Allah, kamu sudah hidupkan saya lagi ya Allah. Berarti dari doa yang diajarkan Nabi ini bu, saat kita tidur itu sudah mati, cuma matinya baru setengah mati, tapi sama dengan orang mati. Artinya apa bu? Ada persamaannya, memang banyak perbedaannya. Salah satu persamaannya adalah orang yang sudah tidur tak wajib lagi sholat. Orang yang tidur walaupun dia ngigau, percakapannya mencarut-carut, nggak lagi berdosa. Orang yang sedang tidur berantem dengan suaminya, dia mimpi, nggak lagi berdosa. Maka orang yang tidur itu mereka sedang ada persamaannya dengan orang mati. Maka kita bersyukur saat dihidupkan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sesudah kita berdoa, maka munculkan pengharapan hanya kepada Allah pada hari itu. Jangan ingat kesibukan dunia dulu. Jangan ingat permasalahan dunia dulu. Pertama, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendekatlah ke tempat kita berwudu. Kita bersihkan badan kita, kita berwudu. Kemudian sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita dihidupkan lagi pada hari itu. Bu, ada orang yang tak bangun-bangun lagi. Ada orang numpang istirahat sejenak. Ada orang habis sholat istirahat sejenak, ternyata nggak bangun-bangun lagi. Seperti yang barusan kejadian bu ya, kejadian di Medan. Selesai sholat dia baring sebentar, padahal nggak sakit. Orang tengok nggak duduk-duduk lagi. Dipegang dadanya nggak bergerak lagi. Urat nadinya ternyata nggak berdetak lagi jantungnya. Ternyata bu habis sholat dia meninggal dunia. Ketika pengharapan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amat sangat sulit kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak ada lagi nikmat yang perlu kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Lebih 30 kali diulang-ulang Allah pada surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Dulu kalau mau ngaji pakai lampu teplok. Kadang pas pulang ngaji bu, tengok hidung kita ada hitam-hitam. Bahkan kalau di Sialang Godang, di Bandar Petalangan, cerita orang yang masih hidup hari ini nggak ada senter dulu. Pas mau ngaji bu, tinggalnya di kebun, dikumpulkan ilalang kering, diikat, baru dibakar bu, baru dikipas-kipaskan di jalan. Kenapa? Mau ke masjid, mau ke musola, mau ngaji, nggak ada senter. Berkilo-kilometer dari Sialang Godang, dari sore ke Sialang Godang, dari Sialang Godang ke Bunut, jalan kaki. Berangkat pagi, pulang sore. Untuk apa? Ada yang ngaji, ada yang ke pasar. Artinya apa bu? Kehidupan manusia di tahun 2021 ini tidak ada lagi yang pantas mendustakan nikmat Allah,
Karena kalau yang namanya makan, hampir tidak ada lagi orang yang kelaparan di Pelalawan. Kalau ada orang di samping ibu kelaparan karena nggak makan, tolong bu, laporkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan, bersedia membantu setiap bulan untuk konsumsi fakir miskin. Kalau nggak kenal siapa Basnas di sini, laporkan bu kepada saya. Nanti kita ajukan, karena fakir miskin itu, orang-orang susah itu adalah tanggung jawab kita semua. Tapi ada Badan Amil Zakat Nasional yang memudahkan urusan mereka. Maka kehidupan sekarang ini bu, semua sudah serba cukup. Kalau yang namanya makan kebutuhan sehari-hari, insya Allah tidak ada lagi yang sulit, apalagi sesulit dulu. Maka tidak ada lagi nikmat yang pantas kita dustakan. Kemudian terakhir, sebelum kita tutup, bahwa dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah Muhammad sebagai idola dalam hidup kita. Jangan lagi bu jadikan artis, jangan lagi Luna Maya jadi idola ibu, jangan lagi Dewi Persik, jangan lagi pembalap dunia Valentino Rossi, jangan lagi pemain bola, jangan lagi orang-orang yang kita anggap punya kelebihan. Idola kita yang pertama, tapi idola yang pertama adalah manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti kita mengidolakan Nabi, kita jaga warisannya. Apa warisan Nabi? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kita jaga Al-Quran, kita jaga hadis, kita baca, kita pelajari, kita amalkan, agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan dan sampai di rumah tangga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah kekhilafan saya sebagai hambanya. Ta'tabiru ya ulil absar.